Deddy Mulyadi terbukti tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan di kontennya yang begitu heroik, tegas katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Nah, ini si Dodi Permana, si aktivis kampung yang kampungan, yang selalu ngoceh, yang selalu menghina dan mengolok-olokkan Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Nah, hari ini dia kembali ngoceh dan mengolok-olokkan Kang Deddy Mulyadi terkait beberapa hal kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, dia dulu mengkritisi bahwa seorang pejabat itu tidak usah seperti itu. Tetapi pejabat itu seperti gubernur provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta katanya ya. Jadi meninjau banjir itu di helikopter. Nah, khusus terkait PT Golden Tambang Emas di Kabupaten Sukabumi, itu Kang Deddy Mulyadi sudah memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Sukabumi dan juga Kasatpol PP untuk menutup tambang emas PT Golden tersebut. Itu kan salah satu yang dikritisi oleh si Dodi ini ya, dimana seorang pemimpin itu katanya jangan langsung turun ke lapangan, tetapi ada bawahan-bawahannya katanya seperti itu. Tetapi ketika Kang Deddy Mulyadi memerintahkan kepada Bupati Sukabumi dan juga Kasatpol PP Kabupaten Sukabumi untuk menutup tambang emas tersebut melalui mekanisme dan lain sebagainya, itu dikritik juga oleh si Dodi Permana ini ya, si aktivis kampung yang kampungan ini. Katanya Deddy Mulyadi itu cemen lah, tidak sesuai ekspektasi lah dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya apa sih yang diharapkan oleh si Dodi Permana ini sehingga apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu selalu dikritik oleh si Dodi Permana ini? Dulu bilang pejabat itu tidak usah langsung ke lapangan tetapi membuat kebijakan. Sekarang Kang Deddy Mulyadi sudah membuat kebijakan dan memerintahkan kepada bawahannya, masih saja dikritik. Ya, jadi sangat terlihat sekali kebencian yang ada dalam hatinya. Jadi bukan kritik membangun tetapi kritik yang didasarkan pada kebencian. Tetapi kritik yang didasarkan pada kebencian dalam hatinya kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi Jawa Barat. Kita lihat sama-sama videonya ya. Deddy Mulyadi terbukti tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan di kontennya yang begitu heroik, tegas katanya. Ternyata soal tambang di Sukabumi, Deddy Mulyadi tidak serta-merta tuh menutup tambangnya, tidak serta-merta ke sana memarahi supir-supir truk yang sudah mengotori jalan bahkan merusak jalan, tidak menutup tambang yang sudah merusak persawahan masyarakat di Kabupaten Sukabumi, di Cihaur, Sukabumi. Dia malah hanya video call dengan orang Sukabumi dan dalam percakapan itu katanya orang lain yang melakukan, saya semua yang harus membereskan. Cemen menurut saya. Bukankah dia seperti heroik di kontennya? Bukankah dia tegas di kontennya? Bukankah dia pernah memberhentikan tambang yang katanya ilegal di Subang? Walau itu tidak merusak persawahan seperti di Sukabumi. Karena yang ilegal ini lebih hati-hati daripada yang legal. Yang legal itu lebih sembrono karena apa? Merasa punya izin, merasa sudah halal. Padahal tidak ada istilah halal dalam merusak. Nah, itulah soal izin tambang. Nah, Deddy Mulyadi apa yang dia lakukan? Belum tuh. Ya, tidak ada video dia menutup PT Golden apa namanya. Nggak ada tuh. Ya, apakah dia takut pada Kementerian KLH? Kalaupun Kementerian KLH itu memberikan izin atas merusaknya kehidupan masyarakat Jawa Barat di Sukabumi, harusnya Kementerian KLH lawan sama Deddy Mulyadi. Itu baru hebat. Ini enggak, cemen. Ya, menurut saya ini betul-betul nggak sesuai ekspektasi ya. Orang merasa, wah Deddy Mulyadi hebat, tegas. Yang ada adalah ya tidak sesuai dengan yang dicitrakan. Seperti juga halnya dia soal pembongkaran di Puncak Bogor. Dia bongkar tuh, tapi dia ganti katanya. Kan lucu. Lalu bagaimana di Puncak Bogor itu keadilannya, ketegasannya? Semua yang ada di pinggir jalan Puncak Bogor itu udah dibabat. Mengapa dia biarkan Asep Strawberry bertengger di sana, bahkan diberikan izin lebih luas?
Apakah itu nggak lebih merusak? Apakah itu tidak menjadikan cacatnya masyarakat setempat yang sudah digusur karena ketidakadilan? Apa takut sama Asep Strawberry karena dia salah satu bendahara di sebuah partai? Saya rasa nggak senaif itulah ya. Ini demi keadilan, babat aja. Pengusaha besar dia, dibabat juga nggak akan miskin. Nah ini sangat tidak sesuai ekspektasi. Bagaimana juga dengan yang di kampungnya Deddy Mulyadi sendiri. Ada Castello, yang mana puluhan hektar, 80 hektar satu lokasi dikuasai untuk bisnis wisata. Apa gunanya bisnis wisata? Itu bisa menyebabkan kehancuran bagi alam. Mengapa tidak dikembalikan lagi menjadi hutan atau menjadi perkebunan teh seperti semula? Ada Asep Strawberry juga di sana. Mengapa tidak ditindak? Berhektar-hektar merusak perkebunan teh, dibangun beton-beton. Ini di mana tegasnya? Sangat tidak berkesinambungan, tidak punya konsep, hanya ya sensasi-sensasian. Memang betul kata orang-orang, dia hanya pandai beretorika, membuat sensasi, tapi tidak tuntas. Nah, di sini ini tanda kutip ya, menjadi agenda atau menjadi PR untuk Dewan. Jangan sampai Dewan yang morat-marit mengikuti yang tidak jelas. Ya, bagaimana soal pendidikan? Dunia pendidikan sudah dihebohkan, tidak boleh wisata, study tour, tidak boleh mengadakan perpisahan. Hal yang remeh-temeh soal perpisahan. Ya, karena kami juga pernah sekolah bagaimana pentingnya perpisahan itu saat kita lulus sekolah. Tapi ya tidak juga menjadikan biaya lebih besar dikeluarkan. Ya, euforia sebagai anak muda itu wajar. Nah, tapi ini yang dirugikan jadinya banyak. Ya, bagaimana teman saya di Tasikmalaya mengeluh yang seharusnya dia punya order rent tidak ada gara-gara Deddy Mulyadi. Gitu. Nah, apakah itu tidak merugikan sebagian masyarakat? Dan seurgensi apa? Belum lagi soal ijazah yang disandra oleh sekolah. Sudah banyak video. Sudah ada video saya dapat seorang ibu mengeluhkan ternyata datang ke sekolah dia ditolak oleh gurunya, oleh kepseknya, oleh TU-nya karena Deddy Mulyadi belum ngasih uang. Jadi tidak bisa ini sekarang diberikan. Terlebih dia sekolah swasta. Uangnya belum jelas, ini ijazah harus segera diobral. Bagaimana kemudian? Apakah sudah dianggarkan oleh Dewan? Mereka juga paham, guru-guru paham. Nah ini jadi catatan buat anggota Dewan semua. Jangan sampai Anda jadi terbirit-birit, kocar-kacir mengikuti hal-hal yang tidak konkret. Karena jangan sampai ini pemerintahan dipakai main-main. Ya, hanya demi konten-kontenan, ekspektasinya wah ini hebat, ternyata ini hanya menyusahkan banyak orang. Apalagi Dewan dan birokrasi. Ya, bagaimana dia akan memberikan anggaran dari pajak kendaraan bermotor 8 triliun untuk jalan. Kita tunggu, bener nggak? Ya, jangan sampai besok melenoi. Ya, besok ternyata begini begitu. Itu namanya tidak konsisten. Itu namanya tidak konseptual. Ya, nah inilah cemennya Deddy Mulyadi. Salam. Nah, si Dodi Permana ini semakin parah ngacoknya ya. Jadi kritiknya itu tidak berdasar, kritiknya itu semrawut, urakan ya. Jadi bukan kinerja Kang Deddy yang urakan, tetapi kritik dia itu urakan ya. Semrawut, sembrono, dan juga didasarkan atas kebencian. Bagaimana menurut kawan-kawan semuanya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya.